Pemirsa, potensi pertumbuhan Encephal Putra Mega Trading sangat besar sejalan dengan perspektifnya bisnis kesehatan di masa pandemi. Kita akan membahas prospek bisnis dan juga saham Encephal Putra Mega Trading bersama analis Praus Capital, Fred Nainggolan. Ya, terima kasih Bang Alfred telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Ini kalau kita lihat terkait dengan Encephal Putra Mega Trading sendiri, Anda melihatnya seperti apa nih terkait dengan Encephal ini? Ya, kalau melihat Encephal, kita tahu mereka adalah distributor terbesar ya untuk sektor farmasi lah, tidak hanya obat-obatan, produk kesehatan, bahkan juga medical equipment. Jadi kalau bicara masalah Encephal, kita melihat bahwa mereka yang cukup besar untuk distribusi farmasi. Yang kedua, mereka anak usaha dari perusahaan farmasi yang terbesar juga, Kalbe Pharma. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa bisnis mereka itu bisa dibilang masih terbesar ditopang oleh produk-produk dari holdingnya, Kalbe Pharma-nya. Artinya ini yang membuat memang dari sisi resikonya relatif masih cukup rendah ya, kalau mengingat tadi bahwa porsi holding cukup besar dalam berkontribusi terhadap pendapatan perseroan. Yang ketiga tadi bahwa secara sektor memang distribusi ini memang diuntungkan dalam 5 tahun terakhir. Karena kita tahu bahwa infrastruktur kita kan growth-nya cukup bagus dalam 5 tahun terakhir. Dan ini yang memang menjadi peluang sebenarnya bagi industri besar, khususnya tadi industri distribusi yang punya market share yang cukup besar. Dan salah satunya adalah Encephal yang memang punya coverage wilayah yang cukup luas untuk wilayah Indonesia. Oke, dengan wilayah yang cukup luas, berarti kalau kita lihat terkait dengan luas market Encephal sendiri, dengan mereka akhirnya membangun sebuah gudang baru di Delta Mas, Jawa Barat, menurut Anda ini sebuah langkah strategi korporasi yang baikkah atau yang cukup oke untuk dari Encephal? Ya, kalau bicara masalah distribusi farmasi, bisnis distribusi farmasi itu yang paling besar itu adalah supply chain yang menjadi concern. Jadi kalau kita lihat bahwa terkait dengan supply chain ini kan bicara masalah permasalahan eksternal, itu bicara masalah infrastruktur tadi. Yang kedua adalah dari sisi internalnya, artinya rantai pasokannya semakin efisien akan semakin bagus bagi sebuah perusahaan distribusi farmasi. Dan kalau melihat upaya pembangunan pabrik baru yang di Delta Mas, itu juga salah satu upayanya untuk tadi membuat lebih efisien lagi, karena tadi proses kecepatan akan semakin baik ketika punya ruang space yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat bahwa perluasan kapasitas mereka yang pembangunan pabrik Delta Mas, poinnya memang salah satu adalah untuk bicara supply chain. Yang kedua tadi untuk memperbesar size ya, karena growth memang sekali lagi cukup penting bagi perusahaan-perusahaan listing. Jadi untuk pembangunan pabrik baru di Delta Mas, kita lihat arahnya ke sana, bicara masalah growth dan juga perbaikan dari sisi supply chain untuk membuat lebih efisien lagi, lebih cepat lagi. Oke, kalau kita berbicara mengenai persaingan lah di bisnis sektor trade service ini pada produk kesehatan, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Encephal ini mampu untuk bersaing? Ya. Kalau mampu bersaing tadi, karena memang faktor 80% memang masih berasal dari penjualan produk-produk holding ya, jadi relatif masih cukup solid. Yang kedua, kalau bicara masalah persaingan, memang Encephal ini punya kekuatan yang cukup besar dari sisi size, dan memang keunggulan perusahaan distribusi dalam persaingan salah satu yang paling besar itu adalah size ya, karena kekuatan mereka dalam jangkauan coverage itu membuat mereka akan lebih unggul dibandingkan kompetitor yang lain. Jadi kalau kita ngelihat size-nya dengan top line udah di atas 20 triliunan, relatif udah cukup gede sekali. Jadi kalau melihat dari sisi kompetitor relatif cukup berat, artinya bagi pesaing-pesaing di distribusi farmasi kalau mau head to head dengan Encephal relatif cukup berat ya, kecuali tadi memang dari sisi produk saja yang bisa memungkinkan untuk bersaing. Artinya kalau bicara masalah produk-produk kesehatan, kalau bicara masalah obat, tentu Encephal akan menjadi prioritas bagi perusahaan-perusahaan farmasi, karena kita tahu bahwa Encephal juga mendistribusikan produk-produk di luar holding, karena ini menunjukkan bahwa memang
jaringan distribusi Encepal relatif cukup kuat, dan ini yang dilihat oleh perusahaan-perusahaan farmasi atau perusahaan-perusahaan alat kesehatan maupun tadi perusahaan-perusahaan di produk kesehatan. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Bang Alfred usai jeda, dan pemirsa Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.